Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, dalam video kali ini saya ingin menguatkan video sebelumnya tentang penyebutan Yahweh di masa lalu. Kita ungkap kasus ini dari zaman Ksatria Templar di Eropa. Jadi monggo kita simak sejarah singkatnya dari Ksatria Templar ini. Laskar Miskin Kristus dan Kenisah Salomo, Pauperes Commilitones Christi Templi Salomonisi, atau biasa disebut Tarekat Laskar Miskin Kristus Kenisah Yerusalem, Ordo Pauperum Commilitonum Christi Templi Hierosolimitani, atau sering disebut juga Tarekat Laskar Kenisah, Ordo Militum Templarium, atau lebih disingkat lagi Ahli Kenisah Templari, yang lebih dikenal dengan Ksatria Templar atau Ksatria Kenisah. Ini adalah ordo militer Katolik, berdiri sekitar tahun 1119 dan diakui pada tahun 1139 dalam Bulla Sri Paus yang bertajuk Omne Datum Optimum. Pada zaman keemasannya, Ksatria Templar mempunyai anggota 15.000 sampai dengan 20.000 orang, di mana 10%-nya adalah ksatria atau bangsawan ningrat. Tujuan didirikannya Ksatria Templar ini adalah untuk melindungi para peziarah Kristen dan sebagai pasukan pembidas. Ksatria Templar ini mengambil santo pelindung adalah Santo Bernardus dari Clairvaux dengan moto Non nobis domine non nobis, sed nomine tuo da gloria, yang dibahasa Indonesiakan menjadi bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu-lah beri kemuliaan. Untuk pakaian, mereka memakai mantel putih bertanda salib merah. Untuk maskotnya, mereka digambarkan 2 orang ksatria menunggang seekor kuda. Pertempuran-pertempuran yang dijalaninya adalah perang salib, dan yang paling membuat mereka menjadi terkenal di antaranya adalah yang pertama, pengepungan Askelon tahun 1153. Yang kedua, pertempuran Mount Gizzard tahun 1177. Ini yang sangat menggembirakan hasilnya
dan membuahkan kesatria Templar menjadi ternama di Eropa. Yang ketiga, pertempuran Marjoyun tahun 1179. Yang keempat, pertempuran Hittin tahun 1187. Yang kelima, pengepungan Akko tahun 1190 sampai dengan 1191. Yang keenam, pertempuran Arsuf pada tahun 1191. Yang ketujuh, pengepungan Adamus pada tahun 1210. Yang kedelapan, pertempuran Legnisa tahun 1241. Yang kesembilan, pengepungan Akko tahun 1291. Yang kesepuluh, terlibat dalam Reconquista. Reconquista ini adalah upaya penaklukan kembali Andalusia yang dimulai sejak tahun 720 Masehi dan berakhir pada tahun 1492 yang ditandai dengan jatuhnya keamiran Islam Granada. Tokoh awal dari kesatria Templar ini adalah seorang bangsawan Prancis yang bernama Hugues de Payes. Dan tokoh yang terakhir yang digantung dan dibakar hidup-hidup adalah Jacques de Molay. Kepangkatan dalam kesatria Templar adalah yang pertama, kesatria golongan ningrat dan bangsawan. Kemudian golongan bintara, ini terdiri dari ahli-ahli senjata dan para ahli lainnya. Dan ini biasa dijadikan tentara swapraja dalam perang salib. Kemudian yang ketiga adalah golongan kapelan. Golongan kapelan ini adalah mengurusi kerohanian tarekat. Sebagai kepangkatan tertinggi, kesatria mendapatkan 3 sampai dengan 4 kuda dan ditemani juak-juak. Juak-juak ini adalah pekerja paruh waktu. Sedangkan kesatria sendiri adalah prajurit berkuda lapis zirah. Inilah sekilas tentang kesatria Templar dan mengapa kehadirannya penuh kontroversi di akhir pembubarannya di sekitar tahun 1312. Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, seperti kita ketahui bahwa ketika dua kebudayaan bertemu dan yang satu sudah terkonfirmasi dalam wilayah tertentu dan dipercaya dikodifikasi dengan baik, maka budaya yang datang ini akan menyalahkan budaya yang ada. Contohnya,
sesembahan dari budaya yang ada ini, entah dewa, entah Tuhan, atau siapapun, pasti akan dianggap iblis atau setan oleh budaya yang datang. Karena apa? Budaya yang datang ini tidak mengetahui bagaimanakah kebenaran budaya yang ada. Maka dari itu pasti menganggap bahwa budaya saya yang paling benar, apa yang saya sembah adalah yang paling benar, dan yang Anda sembah adalah iblis atau setan. Ini juga terjadi di kebudayaan kita. Tapi kita akan ungkap dulu sejarah Templar. Bahkan kesatria Templar ini dituduh menyembah Nabi Muhammad. Mengapa bisa begitu? Jadi kita awali ketika di tahun 118 pasukan kesatria Templar ini menguasai benteng Antioquia. Ketika mengepung benteng Antioquia, maka orang-orang pagan yang di dalam, yang kita ketahui adalah suku-suku dari Arab dan Timur Tengah, itu mengucapkan sholawat yang menyebut Nabi Muhammad. Nah, karena perbedaan bahasa, dan pada saat itu para kesatria Templar atau orang-orang Kristen ini tidak mengetahui siapakah Muhammad itu, dan ada perbedaan pendengaran, ada distorsi yang lain, maka Nabi Muhammad itu menjadi Muhammad, yang lebih jauh lagi menjadi Baphomet. Dan ini nanti dijadikan tuduhan bagi kesatria Templar pada akhir masa kejayaan Templar. Nah, para kesatria Templar ini menganggap bahwa Baphomet itu adalah iblisnya bagi kaum-kaum pagan yang ada di Antioquia. Ketika memenangkan dari benteng Antioquia, maka kesatria Templar ini akan berpikir pasti suatu saat pagan atau Timur Tengah akan menyerang kembali. Maka dari itu dibutuhkan pasukan khusus untuk menjaga benteng Antioquia, terutama menjaga tanah suci Yerusalem. Nah, ketika perang salib dimenangkan oleh kesatria Templar, maka kesatria Templar ini mendapatkan dukungan yang banyak sekali dari bangsawan-bangsawan Eropa, dan bagi pengunjung-pengunjung peziarah-peziarah yang akan datang ke Yerusalem, maka membutuhkan pengamanan dari Templar, dan ini berbayar. Namun kita kembali lagi bahwa kesatria Templar ini sudah berjanji bahwa dia harus tetap hidup miskin. Nah, ketika perang salib selesai, para kesatria Templar ini menjadi orang yang kaya karena harta dan dukungan dari berbagai pihak tadi. Namun ketika di sisi lain, mereka harus menjaga bahwa mereka tetap harus bergaya miskin, terikat oleh aturan-aturan, maka uang-uang tadi itu dikelola oleh mereka, misalnya dengan investasi, misalnya dengan dipinjamkan, misalnya dengan membuka usaha. Nah, inilah sampai sekarang kita ikuti pola dari kesatria Templar itu, karena itu adalah merupakan sistem ekonomi baru. Dan kita gunakan sampai sekarang adalah perbankan. Nah, perbankan ini yang memulai adalah para kesatria Templar ini dengan Western Unionnya. Nah, namun ketika terjadi seperti itu, maka iman dan godaan akan mempengaruhi. Jadi timbullah
korupsi. Timbullah akal-akalan pada saat itu. Dan budaya itu sampai sekarang terjadi. Namun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa Ksatria Templar yang memulai satu industri perbankan, yang kedua adalah usaha atau badan usaha yang diakui di dunia. Dan ini akan diteruskan oleh Freemason, kemudian Illuminati, bahkan sampai VOC ketika menjajah Nusantara. Inilah sistem yang digunakan. Kita kembali lagi ke Ksatria Templar. Nah, saat Perang Salib berakhir, awal abad ke-14, maka Ksatria Templar ini menjadi ordo-ordo yang sangat kaya. Nah, ini menimbulkan kecemburuan bagi ordo-ordo yang lain. Bahkan bagi gereja yang menyuruhnya atau memandatkan Ksatria Templar untuk menjaga Yerusalem. Karena kecemburuan ini, maka timbullah konspirasi. Nah, konspirasi ini membawa Ksatria Templar untuk disidangkan dengan tuduhan berbagai macam. Misalnya menyembah Baphomet, misalnya dengan keluar dari Kristen, misalnya dengan ajaran sesat, misalnya dengan homoseksual. Nah, konspirasi ini diperkuat oleh Raja Philip IV. Nah, pada tahun 1307, Raja Philip IV dari Prancis dan Paus Clemens V bergabung untuk menjatuhkan Ksatria Templar. Dan belakangan baru diketahui karena mereka berdua adalah terlilit hutang oleh Ksatria Templar. Maka bagaimanapun caranya harus menjatuhkan hukuman dan membubarkan Ksatria Templar. Sehingga pada persidangan, pimpinan tertinggi Ksatria Templar, Jacques de Molay, harus mengakui bahwa adanya penistaan agama, adanya ajaran sesat, adanya menyembah setan, adanya korupsi, dan semua yang dituduhkan harus diakui. Sedangkan ketika Jacques de Molay mengakuinya dengan terpaksa karena ada tekanan dari Paus Clemens V, dan Paus Clemens V ini juga ditekan oleh Raja Philip IV, kembali lagi Jacques de Molay disiksa, dipancang, dan dibakar hidup-hidup karena dianggap pengakuan palsu. Dan pada tahun 1312 Paus Clemens V membubarkan Ksatria Templar ini. Baik, sedulur, konspirasi seperti ini sudah bermain sejak lama. Ksatria Templar dituduh mendapatkan harta karun yang ada di Yerusalem atau mendapatkan kayu ketika Yesus disalib. Banyak sekali tuduhan yang diterima oleh Ksatria Templar ini. Namun segalanya konspirasi, dan sampai sekarang yang bisa dibuktikan hanyalah korupsinya. Sedangkan tuduhan-tuduhan yang lain itu tidak bisa dibuktikan. Nah, inilah gambaran dari Ksatria Templar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya itu Bagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.